Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binaris ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana Mimin merasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman kita juga akan adakan giveaway, ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silahkan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin ya, itu yang telah tertera. Oke, soal keempat. Maaf dokter, adakah obat yang perlu ditambahkan untuk pasien Nyonya Selin? Kalimat tersebut masuk dalam teknik komunikasi S-bar bagian apa? Apakah A situation, apakah B subjektif, apakah C background, apakah D analisis, ataukah E recommendation? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah tentunya yang ya recommendation. Nah, komunikasi S-bar ini salah satu yang masuk juga di dalam ujian P3K tahun kemarin ya. Maka oleh karena itu kita juga penting untuk mempelajari kembali terkait dengan S-bar ini. Komunikasi S-bar ini terdiri dari 4 unsur. Apa saja? Yang pertama ada situation. Situation ini menjelaskan kondisi terkini dan keluhan yang terjadi pada pasien. Misalnya dengan pasien penurunan tekanan darah, gangguan irama jantung, sesak napas, dan lain-lain. Intinya di situation itu menggambarkan kondisi pasiennya, kondisi klinis pasiennya seperti apa. Kemudian yang kedua, background, yaitu menggali informasi mengenai latar belakang klinis yang menyebabkan timbulnya keluhan klinis. Misalnya riwayat alergi obat-obatan, hasil laboratorium, hasil pemeriksaan penunjang, dan lain sebagainya. Jadi background ini kaitannya dengan alasan ataupun riwayat apa saja yang si pasien miliki sehingga dia bisa terjadi di situation ini gitu ya. Nah, jadi ini berkaitan nih, situation background. Nah, kemudian yang ketiga ada assessment, yaitu penilaian atau pemeriksaan terhadap kondisi pasien terkini, sehingga perlu diantisipasi agar kondisi pasien tidak memburuk. Nah, ini saling berkaitan ya antara situation, background, assessment ya. Situation ini menggambarkan kondisi sekarang itu seperti apa, kemudian apa yang menjadi alasannya kita lihat dari background, kemudian kita simpulkan dengan assessment ya, penilaian, kesimpulan atau penilaian dari kondisi pasien itu seperti apa. Ini biasanya diisi dengan diagnosa keperawatan ya. Kemudian ada recommendation, yaitu usulan sebagai tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Misalnya menghubungi dokter, mengarahkan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang, dan lain sebagainya. Ya, rekomendasi artinya pemberian saran ataupun usulan. Nah, jadi kalau kita lihat di soal ini, maka kalimat yang tertera di soal ya, maaf dokter, adakah obat yang perlu ditambahkan untuk pasien Nyonya Selin, ini masuk ke dalam
bagian recommendation atau saran ataupun usulan yang diajukan kepada dokter untuk pengobatan si kliennya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.